Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami di minggu hari ini dalam sukacita. Kami bersama-sama hendak merenungkan sabda-Mu. Kami memohon agar Roh Kudus yang mengurapi kami, sehingga firman yang kami terima itu dapat tersimpan dalam hati kami dan berbuah di dalam keseharian laku hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menyambut sabda-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan di minggu hari ini diambilkan dari Injil Matius, pasalnya yang ke-16, ayat 13 sampai 20, yang demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan memelihara dalam hatinya. Haleluya. Bulan Agustus adalah bulan yang istimewa bagi kita. Selain tanggal 17 Agustus kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita Indonesia, kita juga punya tanggal 29 Agustus, di mana kita merayakan hari ulang tahun pendewasaan gereja kita GKJ Tangerang. Meskipun kita masih berada pada masa pandemi, namun itu semua tidak mengurangi semangat kita dalam merayakannya. Panitia hari ulang tahun gereja sedang mempersiapkan segala sesuatunya agar kita nanti bisa tetap merasakan sukacita dan kegembiraan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di tengah kesibukan menyambut hari ulang tahun gereja, kita pada minggu ini diajak untuk merenungkan tentang hal yang sangat mendasar atau hal yang fundamental bagi kehidupan gereja. Injil Matius mencatat percakapan Tuhan Yesus bersama dengan 12 muridnya terjadi di daerah Kaisarea Filipi. Berdasarkan penemuan arkeologis, diperkirakan percakapan Tuhan Yesus bersama 12 muridnya ini tidak terjadi di kota, melainkan di kaki Gunung Hermon yang termasuk daerah Kaisarea Filipi.
Di kaki Gunung Hermon itu terdapat sebuah kuil pemujaan pagan, yaitu kuil untuk memuja dewa Pan, yaitu dewa Yunani yang tubuhnya separuh manusia, separuh lagi kambing. Dewa Pan ini akan membuat onar dan meneror orang-orang yang tidak mau menyembahnya, sehingga timbullah ketakutan serta kecemasan. Nah, di situ juga kemudian dalam perkembangan zaman terbentuk kata panic dalam bahasa Inggris, atau panik dari kata pan ya. Dewa Pan yang bisa membuat orang menjadi takut, menjadi cemas. Nah, Yesus bersama dengan 12 orang muridnya itu di kaki Gunung Hermon ada kuil dewa Pan, dan di sana juga ada goa yang berisi air yang berasal dari puncak Gunung Hermon yang lalu mengalir menuju ke Sungai Yordan. Ada foto, ada video juga yang bisa kita saksikan bersama, kira-kira seperti apa tempat di mana Tuhan Yesus bersama dengan 12 orang muridnya melakukan percakapan. Nah, gua yang ada di sana, gua yang berisi air itu, airnya sangat dalam, sehingga tidak ada orang yang berani memasukinya. Kalaupun ada orang yang nekat masuk, maka dipastikan orang itu tidak akan pernah bisa keluar lagi, alias mati. Nah, goa itu disebut sebagai pintu gerbang Hades. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar mitologi Yunani, kita tahu bahwa Hades adalah dunia orang mati yang menyeramkan. Ada dewanya juga di sana, dewa Hades. Jadi kita bisa bayangkan betapa tempat itu dianggap sebagai tempat keramat yang mengerikan. Tadi dewa Pan, lalu di sana juga ada goa di mana orang percaya bahwa itu menuju tempatnya Hades. Nah, orang-orang yang datang ke sana, mereka mempersembahkan korban agar dewa Pan tidak menebar ketakutan dan membuat akhirnya orang-orang terbebas dari kematian atau Hades. Di kaki Gunung Hermon, di depan kuil dewa Pan, tempat keramat yang menjadi pusat kehidupan spiritual bangsa pagan ini, Yesus beserta dengan 12 muridnya melakukan percakapan. Yesus mengajukan pertanyaan. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu para murid menyebutkan nama tokoh-tokoh rohani yang berkarisma, yang bisa melakukan berbagai keajaiban. Disebutkan nama seperti Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, dan para nabi lainnya. Lalu setelah itu, selanjutnya Yesus bertanya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dan pertanyaan ini hanya dijawab oleh Petrus. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, tanya jawab di depan kuil dewa Pan ini secara simbolis sebenarnya hendak mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan Allah yang kini berinkarnasi dalam diri Yesus. Ketakutan alam maut tadi, gua Hades itu tidak berdaya di hadapan Yesus. Perkataan Yesus kepada Petrus, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kita bisa menafsirkan, ada dua penafsiran. Yang pertama di kalangan gereja Katolik ditafsirkan sebagai ucapan yang sifatnya personal antara Yesus dengan Petrus, sehingga pribadi Petrus yang dianggap sebagai pemimpin pertama gereja yang kemudian bergulir diturunkan kepada Paus yang menjadi pemimpin gereja Katolik. Sementara penafsiran yang kedua atau penafsiran lainnya melihat bahwa perkataan Yesus ini dapat dipahami secara umum, di mana Petrus dijadikan model murid yang secara terbuka berani mengakui kemesiasan Yesus, sehingga setiap orang yang berlaku seperti Petrus juga diberikan kuasa untuk
mengalahkan maut. Oleh karenanya, melalui pengakuan akan kemesiasan Yesus, kita semua terhubung menjadi satu tubuh Kristus, yaitu gereja. Gereja di sepanjang zaman mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias berarti yang diurapi, sebab diutus Allah untuk mendatangkan keselamatan di bumi, dan pengakuan ini mewujud dalam tindakan konkret yang dilakukan oleh gereja di sepanjang zaman, yaitu membebaskan orang dari belenggu ketakutan dengan mewartakan keselamatan dan kehidupan kekal dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya gereja di sepanjang waktu selalu bergerak untuk menyelamatkan dunia. Gereja tidak melarikan diri dari tanggung jawab sosial, melainkan melibatkan dirinya untuk membangun peradaban yang penuh cinta kasih, berlandaskan keadilan dan kebenaran, sehingga tercipta damai sejahtera bagi seluruh makhluk ciptaan. Gereja turut menanggung kesusahan dan pergumulan dunia. Jika saat ini kita semua sedang dilanda pandemi COVID-19, maka gereja turut menanggung penderitaan yang dialami oleh seluruh umat manusia. Gereja bergerak untuk mewartakan keselamatan, seperti misalnya melakukan dan mengedukasi penerapan protokol kesehatan. Selain itu juga gereja menunjukkan kepeduliannya dengan melakukan berbagai macam tindakan-tindakan konkret, seperti misalnya memberikan bantuan-bantuan kepada orang yang membutuhkan pertolongan, misalnya sembako, bantuan pulsa atau kuota internet, karena sekarang kita butuh itu, bantuan doa, penghiburan, semangat, serta bantuan-bantuan lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari Tuhan, gereja yang mengaku Yesus adalah Sang Mesias punya tanggung jawab untuk mewartakan keselamatan bagi seisi dunia. Dan kitalah gereja itu. Kitalah yang bahu-membahu mewujudkan pengakuan akan kemesiasan Yesus ke dalam tindakan-tindakan konkret yang dapat dirasakan oleh semua orang. Di saat masa pandemi ini, banyak orang merasakan ketidakpastian, kecemasan, dan ketakutan. Maka kita dipanggil untuk memberikan kesukacitaan dan pengharapan. Yesus Sang Mesias yang telah mengalahkan ketakutan dan alam maut memberikan kita kuasa untuk melakukannya. Oleh karena itu, mari kita tidak hanya sekedar mengaku Yesus Sang Mesias, tetapi kita juga mewujud nyatakan pengakuan itu dengan mengalahkan alam maut, mewartakan kabar sukacita dan kegembiraan bagi dunia. Amin. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak dengan kita mendengarkan persembahan pujian.
Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang karya penyelamatan Allah, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa, dan juga kita akan menaikkan doa syafaat. Kepada Bapak Ibu Saudara diberikan waktu untuk menaikkan doa-doa secara pribadi. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur atas kesatuan hati yang Tuhan berikan kepada kami. Meskipun kami belum dapat beribadah bersama-sama di gereja, tetapi Tuhan tetap menyatukan kami sebagai satu keluarga Allah ketika kami bersama-sama mengakui bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Engkau telah menyatukan kami sebagai satu tubuh Kristus, dan kami bersyukur atas semuanya itu ya Bapa. Sehingga pada pagi hari ini kami mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan kami ini sebagai sarana untuk mewartakan kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, melalui doa ini kami juga hendak menaikkan permohonan-permohonan pribadi kami yang demikian. Inilah seru doa permohonan kami. Kami percaya Engkau mendengarkan permohonan kami dan mengabulkannya seturut dengan maksud dan rencana-Mu. Kami berdoa ya Bapa untuk kehidupan gereja kami, khususnya dalam program-program yang kami kerjakan, yaitu proses renovasi atap gedung gereja. Berkati setiap pekerja yang melakukan
aktivitasnya sehingga semuanya berjalan dengan baik dan selamat, dan hasilnya juga baik. Bapak, kami juga menyerahkan proses pemanggilan pendeta yang akan melayani di Serpong. Berkati saudara kami Mas Diki di dalam proses pembimbingannya, sehingga dapat mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Berikan selalu semangat untuk melayani Tuhan di dalam setiap kegiatan yang dikerjakannya. Tak lupa juga Tuhan, kami menyerahkan pergumulan-pergumulan yang ada dalam kehidupan kami. Kami yang sedang sakit, kami mohon Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkannya. Kami yang sedang berbeban berat, kami mohon Tuhan tidak membiarkan kami jatuh dalam keputusasaan, tetapi selalu kobarkanlah iman dan pengharapan kami. Kami yang bergumul mengenai kebutuhan sehari-hari, kami percaya Tuhan akan mencukupkannya. Kami yang bergumul mengenai pasangan hidup, kami juga menaruh pengharapan kami bahwa Tuhan telah menyediakan jodoh pasangan yang sesuai dengan maksud dan rencanamu. Ya Bapa, kami hendak memohon juga untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa kami di dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakan agar tepat di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati pula para ilmuwan, dokter, perawat, para medis yang terus berjuang untuk mengatasi virus COVID-19. Berikan hikmat, kesungguhan, kesabaran, kekuatan, dan kesukacitaan sehingga dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Inilah seru doa permohonan kami ya Allah, yang kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan.
Jadilah berkat seperti Tuhan memberkati saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa melingkupi dan memampukan saudara di dalam menjalani kehidupan keseharian. Amin.